Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 16 Juli 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Kerjasama yang Membahagiakan. Firman Tuhan terambil dalam 2 Tesalonika pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan kedua. Dari Paulus, Silwanus, dan Timotius kepada jemaat-jemaat Tesalonika di dalam Allah Bapa kita dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur bahwa kami tidak diciptakan hidup sendiri dalam dunia ini, bahwa Allah telah merancang kehidupan manusia untuk saling tolong-menolong dan bekerja sama di dalam seluruh aspek kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Allah memang tidak menciptakan manusia seorang diri. Tatkala Adam diciptakan, Tuhan sediakan Hawa, kemudian turun-temurun terjadi sedemikian banyak jumlah manusia dan umat di seluruh dunia ini. Pada prinsipnya semakin banyak manusia sebagaimana yang diperintahkan Tuhan, beranak cuculah dan bertambah banyak, dan kuasailah bumi di dalam kehendak Tuhan. Maka pada prinsipnya karena keterbatasan manusia, tidak bisa semuanya dikerjakan sendiri. Kita membutuhkan teman, kita membutuhkan rekan, kita juga membutuhkan sebuah tim yang sudah disusun, disepakati, dipikirkan, dikoordinasi, dimanajemen sedemikian rupa untuk tujuan-tujuan yang mulia dan tujuan-tujuan yang indah. Pada bagian firman Tuhan 2 Tesalonika kita bertemu dengan Paulus, kita bertemu dengan Timotius, dan kita bertemu dengan Silwanus atau Silas. Mereka semua punya tujuan yang sama, yaitu mengabarkan Injil. Siapakah Paulus? Tentu kalau kita katakan Paulus adalah seorang yang sangat senior di dalam pekerjaan Tuhan. Dan siapakah Silwanus atau Silas? Silwanus Silas adalah orang Kristen abad pertama dan seorang pemimpin jemaat dan teman sekerja penginjilan daripada Paulus. Dan siapakah Timotius? Timotius adalah anak muda yang dimentor oleh Paulus, kemudian dipanggil untuk mengembalakan jemaat yang ada di Efesus. Jadi mereka bertiga adalah anak-anak Tuhan. Apa yang menarik daripada sebuah kerjasama? Biasanya dalam sebuah kerjasama ada senioritas. Dan kelemahan seorang senioritas karena sudah lama, sudah berpengalaman, sudah banyak makan asam dan garam, walaupun berbahaya sebetulnya kalau banyak makan garam kebanyakan, bisa terkena stroke. Ya, makan pengalaman. Tapi di sini sewaktu menuliskan kepada jemaat di Tesalonika dalam surat yang kedua, Paulus tidak menyebut dirinya sendiri, yaitu dari aku Paulus, seorang yang dipakai Tuhan luar biasa, lalu dia jabarkan segala sesuatu. Tidak. Paulus menulis dengan disebut dari Paulus, Silwanus atau Silas, dan Timotius kepada jemaat orang-orang di Tesalonika. Paulus mencantumkan namanya, menyertakannya. Tatkala seseorang itu dicantumkan namanya, disebutkan namanya, ini satu bentuk penghargaan. Dalam sebuah kerjasama, maka salah satu unsur adalah bagaimana bisa saling menghargai. Bagaimana bahwa sebuah keberhasilan itu tidak ditentukan oleh seseorang, sekalipun dia senior seperti Paulus. Namun dia tidak merasa lebih hebat. Karena seseorang sehebat-hebatnya mengerjakan segala sesuatu oleh dirinya sendiri, tidak pernah kita akan bisa menjadi orang-orang yang besar di dalam dunia ini, apalagi kita mengerjakan perkara-perkara besar dalam pekerjaan Tuhan. Mari kita belajar satu perkara sederhana yang menjadi pusat perhatian dalam sebuah penerbangan pesawat terbang, tentu pilot. Tetapi pernahkah berpikir bahwa pilot kalau tidak dibantu oleh pengisi bahan bakar pesawat terbang namanya aftur, kalau tidak ada petugas yang ada di darat mengisikan bahan bakar, kalau tidak ada yang membawa bahan bakar dari tempat penampungan bahan bakar ke bandara, apakah pilot sehebat-hebatnya menerbangkan pesawat terbang? Apakah dia bisa melakukannya sendiri? Tidak bisa. Yang menutup pintu ada pramugari, ada pramugara, ada tukang parkir di bandara. Itu satu bentuk kerjasama untuk sebuah penerbangan. Ada yang pemantau lalu lintas udara di menara-menara lalu lintas udara. Mereka punya fungsi masing-masing untuk sebuah pesawat terbang. Demikian juga dalam kehidupan, kalau terbang pesawatnya itu adalah sebuah ilustrasi
bahwa kita mencapai sebuah tujuan menuju ke atas, ke langit, menyentuh langit, maka sesungguhnya kita tidak bisa sendiri. Dalam hal ini adalah dalam pekerjaan Tuhan. Mereka punya mimpi yang sama, mereka punya visi yang sama, mereka punya panggilan yang sama, sehingga mereka bekerja, saling menghargai yang pertama. Yang kedua adalah saling melengkapi. Karena tidak ada orang sanggup mengerjakan segala sesuatu sendiri. Dia membutuhkan orang yang bisa melengkapi, sekalipun mungkin pekerjaan yang saya katakan tadi cuman tukang parkir bandara, cuman pengisi bahan bakar, atau cuman untuk yang mengecek apakah roda dan ban-ban daripada pesawat terbang itu sudah dalam kondisi baik. Semuanya dibutuhkan. Satu kesalahan sedikit saja, sebuah perjalanan penerbangan tidak pernah akan berhasil. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita pun sama. Kalau Paulus, Silas, Silwanus, dan Timotius dalam pekabaran Injil, di dalam kita juga sama. Kerjasama itu membahagiakan, dan tidak bisa kerjasama itu mencelakakan dan merugikan. Bayangkan saja kalau ada satu kesalahan sedikit saja dalam sebuah penerbangan pesawat terbang, maka jatuh semuanya dan meninggal seluruh penumpang, beserta dengan pilot, pramugari, dan seluruh kru daripada penerbangan tersebut. Tidak ada yang selamat. Kita tidak dipanggil sendiri. Apa pelajaran yang kita perlu pelajari dalam hal ini? Tatkala kita punya sebuah kedudukan tertinggi, mendapatkan kemajuan banyak aspek, ingatlah, engkau maju, engkau sukses, engkau punya kedudukan, engkau menjadi kaya, engkau tidak sendiri. Pengusaha-pengusaha besar sekalipun dia berhutang kepada bagian kebersihan tukang sampah, yang setiap hari memungut sampah-sampah, membersihkan ruangan dari perusahaan-perusahaan besar dimanapun. Berhutang kepada security yang tatkala seluruh pegawai itu tidur lelap, tetapi keamanan itu terbangun menjaga agar seluruh harta milik dan keamanan itu terjamin. Tidak ada orang yang sanggup bisa bekerja sendiri. Dan hidup tidak pernah akan bahagia kalau sendiri, selain tidak bisa, tidak sanggup, dan tidak akan bahagia. Mari kita belajar menghargai, kita belajar menghormati, kita saling melengkapi. Dan di atas semuanya itu sesungguhnya kita semua adalah hanya alat-alat di tangan Tuhan. Tidak ada yang lebih dan kurang. Masing-masing punya kecakapan, masing-masing punya keterampilan, masing-masing punya peran, dan masing-masing punya tanggung jawabnya sendiri. Bagaimana supaya kemudian kerjasama itu membahagiakan? Selain saling menghormati, saling menghargai, saling melengkapi, lalu kemudian juga memiliki sebuah kepercayaan diri. Kalau kita itu mengerjakan hal-hal kecil, ingatlah, sebuah perkara besar tidak bisa akan terjadi kalau tidak ditopang oleh perkara-perkara kecil. Dan orang-orang yang besar, ingatlah, kebesaranmu itu didukung oleh orang-orang besar yang mendukung engkau, yaitu mereka yang mengerjakan bagian-bagiannya, yang mungkin secara penghargaan kedudukan, penghargaan finansial berbeda jauh. Engkau lebih besar, namun pihak yang lain lebih kecil, tapi peran dan fungsi mereka itu besar. Yang kecil itu mungkin penghargaan finansial, tapi peran dan fungsi mereka itu besar. Kalau tidak didukung, maka seluruh unsur dalam sebuah kerjasama itu semuanya punya fungsi-fungsi yang sangat besar. Semuanya punya fungsi-fungsi yang krusial, penting, dan tidak boleh diabaikan hal sekecil apapun. Satu pengabaian hal sederhana saja bisa mematikan orang. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, demikian juga di dalam rumah tangga, di dalam bermasyarakat dan dimanapun. Mari kita bekerja sama dengan baik, karena bekerja sama itu membahagiakan. Kita berdoa. Bapa yang dalam surga, hamba berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.